sama-sama mulai dengan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memohon berkah dan rahmat Allah Ta'ala, Sang Pemilik ilmu, semoga kiranya Allah Ta'ala memberkati, merahmati majelis kita. Semoga Dia mengajarkan kepada kita pengetahuan yang hak, yang dengan pengetahuan itu kita menjadi bisa lebih bersyukur, tawakal lebih dalam, bertakwa kepadanya, dan menjalani kehidupan dengan merespon segala sesuatunya dengan yang terbaik, sehingga kita meraih apa-apa yang terbaik yang dia sudah persiapkan sampai akhir hayat nanti, insya Allah. Ingat sahabat-sahabat, hidup nggak lama lagi, ya, tapi kehidupan penggal kita di sini tuh sangat menentukan kehidupan kita di alam-alam berikutnya. Orang yang berakal adalah dia yang mempersiapkan diri untuk kehidupan berikutnya. Itu orang yang smart. Ya, investasi kita tuh abadan untuk jangka waktu yang panjang. Ya, orang yang berakal kata Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam itu dia udah nggak ah kehidupan dunia ini udah hambar buat dia. Bukan berarti dia meninggalkan ya, tapi dia put everything, dia semuanya itu untuk akhirat. Dunia seadanya aja buat diri dan keluarganya gitu ya. Sehingga di sini dia tidak lagi perhitungkan namanya mau dipandang apa, yang penting di mata Allah baik gitu ya. Jadi udah visinya tuh visi akhirat gitu. Nah, untuk mengubah itu semua, saya pikir iman dan amal soleh dunia apa iman kepada Allah dan iman pada akhirat sering digandengkan. Itu adalah hal yang kita sering dengar di dalam Al-Quran. Tapi bagaimana itu bisa mengubah kita gitu, sehingga kita tuh hidup tidak terlampau dibuat pusing oleh dunia, ya. Karena dunia akan gitu-gitu aja, dia akan selalu punya cara untuk menggerus kita. Diciptakan begitu dunia. Dunia itu ya mengecewakan, nyebelin, melelahkan. Itu karakteristik dunia, ya. Tidak menyenangkan lah pokoknya. Karena apa? Karena memang ini bukan tempat akhir kita. Nggak ada se senyaman-nyamannya kita di dunia itu berjangka waktu terbatas dan punya punya kadar yang sangat terbatas. Ada bosennya, ada akhirnya, segala sesuatu ada akhirnya. Nah, disebut dunia ini fana, hanya dia yang ada gitu ya. Jadi suluk tuh membawa kita kepada sebuah kesejatian hidup. Carilah yang lebih sejati gitu. Jangan cuma genggami, pegangin sesuatu yang akan hilang. Nanti sakit gitu. Nah, kalau kita sudah megang sesuatu yang bako, ya, yang abadi dalam keseharian itu membuat kehidupan kita menjadi lebih berjejak, menjejak gitu. Koyim, dinul koyim tuh maksudnya itu. Koyim tuh kan tegak gitu. Nah, tiangnya itu di sholat. Makanya as-sholatu imaduddin. Di setiap sholat, mau itu sholat, terutama sholat wajib, dilengkapi dengan tiang-tiang sholat sunnah. Karena itu jadi tambahan cahaya buat si jiwa agar dia menjejak. Jadi kalau kita masih ngerasa kelayangan gitu ya, para ruguh kalau kata orang Sunda, nggak jelas nih hidup mau kemana gitu kan. Itu berarti belum dijejakkan oleh Allah Ta'ala. Sholat benerin, itu awal. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, kata Rasulullah, Allah akan perbaiki hidupnya. Memperbaiki hubungannya dengan sesama. Jadi kalau kita punya masalah sama anak, sama mantan pasangan, sama si bos atau apa, susah kan kalau cari utak atik tuh mau kirim kado, kadang ditolak gitu ya. Kita mencari solusi horizontal tuh nggak selalu cespleng. Kalaupun iya, hanya berjangka waktu sekian lama. Tapi kalau Allah yang menyambungkan hati, dan tidak ada yang bisa menyambungkan hati selain Allah. Dan tidak ada yang bisa mengubah hati orang kecuali Allah Ta'ala. Ya. Jadi itu orientasi kehidupan kita mesti benar supaya kita menjalani ke hari demi hari itu dengan penuh pemaknaan. Hari ini kita mengitari lagi tentang kisah Adam alaihissalam, sahabat-sahabat. Kita lihat sama-sama Al-Qur'annya ya, sekitar surat Al-Baqarah. Nih kita lihat sama-sama yang buka Quran boleh.
Surat Al-Baqarah kita mulai dari ayat 33 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan di awal penciptaan Adam alaihissalam sempat diprotes oleh para malaikat. Kenapa kau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan seterusnya. Kemudian ketika Allah mengatakan, aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Diberilah sebuah demonstrasi. Nih, makhluk baru ini disuruh menyebutkan nama-nama ya. Setelah sebelumnya diajari asmaul kullaha. Jadi Adam alaihissalam bisa menyebutkan sesuatu, menerangkan sesuatu yang para malaikat tidak ketahui. Ya, itu. Di sini ayat 33, wahai Adam beritahu kepada mereka nama-nama benda itu. Yaitu sesuatu yang para malaikat nggak bisa jawab. Di ayat sebelumnya nggak ada pengetahuan bagi kami kecuali yang kau ajarkan. Jadi ada gap tuh, ada. Jadi ini isunya masalah pengetahuan. Setelah itu disujudkan. Jadi pivotal point di sini adalah titik poin di sini. Kenapa para malaikat disujudkan? Ini tentang bicara tentang akal. Itu kita garis bawahi dulu ya. Karena setelah demonstrasi penyebutan nama-nama inilah malaikat disujudkan kepada Adam alaihissalam. Kita Bani Adam, keturunan Adam alaihissalam, punya potensi itu sebenarnya. Di mana ini yang sujud tuh para malaikat kegedugna gitu kalau orang Sunda bilang. Ini jenderal-jenderal nih, para malaikat mukarrabun. Jadi kalau jenderalnya udah sujud, mesti yang di bawahnya disujudkan. Jadi para malaikat pengatur angin, pengatur ekonomi, pengatur suhu, pengatur ya bunga-bunga berkembang. Banyak tuh kan malaikat yang ngatur semesta. Ya, Mikail alaihissalam yang membagi rezeki semua itu disujudkan. Jadi kehidupan bumi itu ya buat seorang insan kamil, ada ya yang taubat nanti kita akan lihat apa tahapannya supaya jadi eh, orang yang semesta disujudkan kepada dia ya karena harus taubatan nasuha nanti untuk mencapai itu lagi. Jadi elemennya adalah dia mengetahui tentang sesuatu karena sudah diajari oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian kan tibalah kepada sebuah perintah, jangan kamu dekati sebuah pohon. Nah ini juga digaris bawahi, ada tentang pohon gitu yang tidak boleh didekati, bahkan didekati tidak boleh apalagi menyentuh dan memakan buahnya. Pohon apa itu gitu ya, karena kita sering banget dengar cerita ini dari kecil. Terus apa relevansinya dengan kehidupan kita saat ini gitu. That's always be my concern gitu kalau baca Quran tuh ya. Terus bagaimana cara kita membumikannya gitu, kalau enggak Al-Quran hanya akan jadi cerita telltale gitu loh. Oh ya, cerita seperti seolah-olah cerita zaman dulu. Padahal kan tidak seperti itu. Kalau Allah mengatakan Al-Quran huda linnas, ya alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi huda lil muttaqin. Huda lil muttaqin. Petunjuk ini tuh. Jadi petunjuknya di mana gitu kan? Satu saja di kisah Adam alaihissalam. Kalau udah kasih clue, ada pohon yang nggak boleh dekatin. Pohon apa itu? Gitu kan? Itu aja dulu puzzle gitu. Apa kaitannya dengan kita? Nah, sekarang em, ketika kita loncat ke episode akhirnya terjadi pelanggaran itu, ya ada oknum setan juga yang menghasutnya sehingga Adam alaihissalam dan Siti Hawa melanggar itu. Di ayat 36 dikatakan lalu setan menggelincirkan keduanya sehingga dikeluarkan ya dari surga. Kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, istilah ini sudah menurun sama kita. Ada tempat tinggal di bumi, ya, dan kesenangan. Jadi semua rezeki segala itu udah ditentukan sampai waktu yang ditentukan. Ini satu penggal kalimat ini sambungkan dengan hadis Rasulullah SAW tentang janin usia 120 hari yang ditentukan 4 hal. Ajal, no, 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 no. Satu, urutan pertama, urutan penting. Urutan pertama itu rezeki.
baru ajal. Karena rezeki itu menyambut kita lebih cepat dari ajal. Masuk akal ya, sebelum orang itu meninggal, rezekinya udah dikasih semua. Masalahnya ada yang dikasihnya rezeki minimal, ada yang bisa maksimal. Rezeki itu kadarnya gini, ya. Almarhum mursyid saya mengatakan sebagian besar manusia tidak mampu memenuhi sepersepuluh kantung rezekinya. Jadi kantung rezekinya sebenarnya gede, tapi cuma 10% sampai meninggal. Jadi dia dapatnya cuma minimal. Bayangkan. Dan rezeki yang dimaksud itu rezeki lahir batin, sahabat-sahabat. Ya, kebahagiaan, ilmu, nur ilmu, pemahaman, hikmah, coba kayak gitu-gitu itu rezeki besar, kesabaran. Kalau masalah mobil segala itu ada sebenarnya, tinggal tinggal pakai ikhtiar, ya. Dan setiap orang ada kadarnya masing-masing, dan itu yang mesti dipahami. Ada kadar satu mangkok, ada kadar satu ember, ya rezekinya itu beda-beda. Nah, yang satu ember lifestyle-nya jangan satu kolam dong, gitu. Pasti besar pasak daripada tiang. Jadi setiap orang mesti mengetahui warna kehidupan masing-masing yang Allah Ta'ala tetapkan. Itu bisa dihitung sebenarnya dari dari rasio kita, gitu. Nah, ntar ada yang mau masuk nih, mau nggak pengen. Jadi di sini Allah Ta'ala sudah bilang, walakum fil ardi mustaqorun, mustaqorun. Mustaqor ada tempat-tempat menetapnya. Nih kalau kita klik ya, enaknya pakai ini. Kalau mustaqoron itu disebutkan di 38 kali dalam Al-Quran. Di surat Al-Kahfi bisa ada disebutkan tempat tinggalnya. Jadi di apartemen mana dia bakal tinggal, rumah mana yang bakal ditempatin, apa itu ngontrak atau beli, doesn't matter. Yang penting nggak kehujanan, ya kan? Ada mustaqornya ditentukan. Plus kesenangannya sampai waktu yang ditentukan. Jadi memang rezeki ajal udah ditentukan, hmm, terus amal-amal ditentukan. Ya, jadi sebenarnya amal tuh seperti dikalungkan gitu katanya. Jadi makanya harus menemukan pekerjaan, aktivitas yang gue banget gitu, yang a passion gitu ya, passion kita mengalir di situ. Kalau kata Rumi, you feel a river moving in you gitu, a joy. Jadi ngerjain itu tuh wah seneng gitu. Kalau nah itu termasuk salah satu rezeki besar ketika kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang mendatangkan kebahagiaan buat kita. Dan itu kadang-kadang trial and error, harus dengan sabar ya, dan minta terus sama Allah agar ditempatkan di posisi pekerjaan yang paling tepat gitu ya. Yang di situ sholatnya enak gitu ya. Em, Rezekinya ngalir untuk menghidupi kebutuhan cukup gitu ya, bahkan lebih gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh Allah jamin buat orang-orang beriman. Di dalam Al-Quran dikatakan kehidupan dunia dan akhirat. Itu janji Allah. Pada siapa? Orang-orang yang beriman. Tapi syarat untuk digolongkan jadi orang-orang beriman dalam surat Toha ayat 82 apa itu? Taubat. Nah, hari ini kita akan fokus di tentang taubat. Taubat macam apa yang dibutuhkan, ya. Nah, kemudian ini kalimat kata taubat di dalam Al-Qur'an terkait dengan kisah Adam dalam surat Al-Baqarah ayat 37 ini kita lihat sama-sama sahabat-sahabat. Saya switch ya, saya sudah share. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Kemudian ini setelah Adam turun ke muka bumi, kemudian menerima kalimat dari Tuhannya. Fataba alai. Maka dia menerima taubat. Jadi pelanggaran yang terjadi di surga mengakibatkan mereka harus turun ke bumi dan menjalani sekian banyak takdir kehidupan dan ujian. Itu yang disebut dengan kalimat. Mesti terpisah dengan Siti Hawa,
Disebutkan dalam satu riwayat 1.000 tahun lamanya. Zaman dulu nggak ada gadget, ya, di mana posisinya nggak tahu, ya, nggak bisa Sherlock. Gimana coba nemuinnya? Nah, terpisah sekian jauh tanpa komunikasi, tapi ketemu juga. Ada kan sebut ketemunya di Padang Arafah gitu ya. Namanya juga luar biasa, Padang Arafah, Padang pengenalan. Nah, jadi ketika kita mengenal diri itu, semua yang berserak itu dikumpulkan. Kata-kata itu, sahabat-sahabat, tidak hanya berlaku untuk pasangan hidup. Nah, kan itu sering sering dikutip tuh dalam khutbah nikah atau apa yang mengumpulkan yang terserak. Iya, jodoh pasangan betul salah satu dari hal yang besar. Tapi jodoh pekerjaan, jodoh tempat tinggal, gitu ya. Bahkan minute detail, hal-hal kecil, pakaian yang pas, ya. Dari zaman dulu nih baru aku tuh pas misalkan dengan yang ini dikumpulin sama Allah. Sampai kayak gitu ya. Hebat tuh. Allah tuh detail ngurus rezeki kita. Kita suka nggak sadar. Sepatu yang pas dari baru ketemu gitu ya. Makanan yang pas buat tubuh kita baru ketemu formulasinya, ya. Dari dulu kok kembung terus misalkan dengan berubah diet begini, oh jadi enak, itu masuk dikumpulkan tuh yang terserah. Teman-teman yang pas dikumpulin gitu. Itu konsekuensi logis ya dari taubat seseorang. Karena taubat itu perjalanan menuju Allah, balik kembali, ya. Minaz zulumati ila nur. Perjalanan itu adalah dari kegelapan kepada cahaya. Tanda taubatnya maju beneran gitu ya, nggak stagnan. Mestinya kan menjalan mendekati cahaya, berarti kualitas cahaya di dalam dirinya makin bertambah. Karena kita mendekati sang sumber cahaya. Kegelapan tak berkutik berada di hadapan cahaya. Maka tanda orang yang tobatnya benar, kata Rasulullah SAW, ada 8 tanda. Tuh, ada PR, silakan cari apa 8 itu. Satu di antaranya adalah dia menjadi lebih gemar gemar ilmu, ilmu-ilmu tentang Allah. Jadi sering nonton YouTube ini itu tanda memang jadi lebih haus. Kenapa? Karena udah ngerasa di sini ada si jiwa udah mulai. Nah, jiwa itu makanannya hikmah, bukan bakso kayak kita. Itu bakso makanannya jasad. Ya, jiwa itu makanannya hikmah. Jadi al-haq, apa namanya, kebenaran seperti itu. Hal-hal seperti itu adalah makanan buat jiwa. Nah, kemudian ketika seseorang bertobat, ya kan, perjalanan menuju cahaya, mesti sifat-sifat baik akan mulai berkembang. Jadi lebih pemaaf, nggak gampang emosianan kayak dulu gitu ya. Kalau dulu dipepet dikit sama angkot, langsung gebrak gitu, dikejar. Sekarang bisa bisa lebih sayang gitu terhadap semesta. Dulu diomongin gini sama orang langsung dilabrak orangnya. Sekarang cool. Boleh ditegur balik tapi nggak pakai gebrak-gebrak meja misalkan ya. Ah, akhlaknya menjadi lebih mulia, ya. Jadi lebih humble, ya kan. Dulu mesti mesti pakai yang bermerek branded dan mesti ditonjolin tuh gede-gede gitu biar kelihatan status, ya. Sekarang malu gitu-gituan, norak, ya. Humble. Dulu wah merasa gue gitu loh. Sekarang kalau orang muji dia, aduh dia malu sendiri karena tahu itu dari Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia nggak mengklaim itu. Nah itu sifat-sifat cahaya tuh. Tanda tobatnya bener arahnya dan berjalan dia. Makanya suluk, kajian suluk tuh, kajian suluk itu memasuki jalan taubat gitu, jalan kecil. Tiap orang harus harus jalan ke sana. Kalau nggak hidup gini-gini aja sampai mati, kemudian repot. Di sana kata Allah, terus kamu ngapain aja aku kasih rezeki segala? Nggak bisa jawab. Wah, repot. Padahal kita tuh mesti mengerjakan, kita punya misi hidup masing-masing loh di sini. Spesifik, itu yang mesti dikerjain. Kalau belum ngerjain PR, pulang sana, hmm, kayak kita belum ngerjain PR, terus gurunya udah datang. Pernah, aku pernah tuh.
Kalau nggak kimia, biasanya kimia tuh aku pusing banget guru. Sampai ini aku udah di Belanda nih, Mbak Ati. Mimpi, asuh, belum ngerjain PR. Padahal udah, itu kejadian udah sekian lah ya. Mimpi nggak belum ngerjain PR, saking saking horor gitu. Jadi aku datang pagi-pagi ke sekolah untuk nyontek gitu kan. Ada yang udah ngerjain, ada yang udah ngerjain gitu. Jadi kalau belum ngerjain PR tuh kan gelisah, bener nggak? Nah, itu kalau kalau belum ngerjain PR, nggak mungkin nafsunya mutmainnah, balik kepada Allah. Wa ya ayuhan nafs mutmainnah irji. Kembalilah kepada Rabb dengan diridhoi. Itu hanya orang yang udah ngerjain PR. Syaratnya taubat. Kalau benar taubatnya dikasih kalimah. Maka kata Allah Ta'ala di sini, dan dia pun menerima taubatnya. Kalimat ini sahabat-sahabat setelah menerima beberapa kalimat. Kalimat fataba alaihi gitu. Fatalaqo adamu mir rabbihi gitu. Maka Allah menerima dari Robnya kalimah. Perhatikan Rob ya, Rob yang ngatur semua. Ini dari awal kita udah dari awal sudah testimoninya di depan Rob. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa itu kalimah? Ya, biar kita lihat Al-Quran ayat lain. Surat Ali Imran ayat 45. Di sini ketika malaikat berkata kepada Maryam, eh, itu qalatir Maryam, innallaha yubasyiruka yubasyiruka bi kalimati minhu. Ada menyampaikan kepadamu Bashar kabar gembira tentang kalimahnya. Kalimah itu bernama Isa Al-Masih alaihissalam. Jadi Siti Maryam menerima kalimah bernama Isa Al-Masih. Kalimah itu sesuatu yang kata benar, sesuatu yang ditetapkan kepada seseorang sebagai identitas dari perjalanan itu. Kalimah ya, kalimah kan. Ada sesuatu yang kalimah yang mesti dibaca tuh. Kalimah harus dibaca. Apa entitas dalam diri kita yang bisa membaca? Akal. Balik lagi nih tentang akal. Setiap kita itu punya kalimah yang harusnya turun. Ya, seorang Siti Maryam menjalani kalimahnya dengan cara harus dari kecil ya kalau di dalam Gospel of Mary itu usia 3 bulan, bayangin habis oh enggak 3 tahun sorry 3 tahun setelah disapih zaman itu diberikan ke bait suci masih bayi tuh balita simpen sana tinggalin itu tradisi Bani Israel zaman dulu. Dan tumbuh dari kecil, bayangkan anak gadis ini tumbuh di lingkungan bait suci, kerjaannya hanya membaca kitab, ya kan? Dilingkungi dengan zikir-zikir, mungkin zaman kita sekarang tuh ya. Dan orang udah dari mulut ke mulut mendengar tentang karomahnya, keajaiban. Karena Zakaria alaihissalam sering masuk, dia adanya di mihrab, ada orang ya gadis itu Siti Maryam perempuan mulia itu mihrab itu tempat sholat gitu kan kerjanya di situ most of the time kok tiba-tiba ada makanan sebelahnya dia padahal aku nggak ngirim kata Zakaria dari mana makanan ini gitu kan ada malaikat bawain makanan coba kayak gitu itu tuh udah santer tuh antara masyarakat ini gadis luar biasa gitu maka ketika tiba saatnya dia memasuki usia reproduksi gitu ya usia gadis dari zaman dulu itu harus harus dititipkan kepada seseorang gitu. Diundi pada saat itu, maka undiannya jatuh kepada Yusuf, orang tua itu yang duda 3 anak kalau nggak salah. Nah, di sinilah ketika Maryam, Siti Maryam tinggal bersama Yusuf, misalnya. Dan waktu itu perjanjiannya adalah tidak boleh disentuh something like that ya. Yusuf sedang pergi karena dia kerjanya carpenter, tukang kayu. Dan waktu itu perginya berbulan-bulan karena nerima order besar gitu. Dikatakan di kitab itu
Siti Maryam sedang mengambil air gitu ya. Kalau zaman dulu ngambil air tinggal nggak tinggal buka keran gitu, mesti ke sumber mata air dan bolak-balik gitu. Pada saat itulah Jibril alaihissalam datang memberikan kabar yang dimuat di dalam surat Ali Imran 45 ini tentang kamu akan punya anak. Kaget kan dia, gimana aku bisa punya anak kan belum pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun. Walaupun dia tinggal bersama dengan Yusuf, Yusuf tidak pernah menyentuhnya. Gitu. Takdir Allah harus terjadi. Sang perempuan suci dibikin hamil. Yusuf pada saat yang bersamaan diberitahu oleh malaikat, nanti dia akan hamil. Dia juga kaget, gimana bisa hamil? Kau kan tidak pernah menyentuhnya. Jadi dia tahu tuh begitu pulang sudah karena berbulan-bulan kan, udah tanda-tanda kehamilan sudah ada. Itu kalimat sahabat-sahabat. Bayangkan ya kita berada di masa mereka. Udah santer bahwa Maryam tuh wah hebat, tidak segadis suci terus tiba-tiba hamil. Pasti semua orang menunjuk sama Yusuf. Ya kan, wah ini pasti dia. Wah, udah mau dihukum itu ya. Sampai ceritanya panjang sampai em, sang rabi mengumpulkan mereka berdua, bener kamu ini diuji gitu. Dan mereka juga zaman dulu ada ujian tertentu yang kata-kata mereka benar apa tidak diverifikasi oleh Tuhan apa tidak, ada kayak sampai seperti itu. Dan terbukti benar, mereka berkata benar. Bingung semua, tapi hamil gitu kan? Kok iso gitu? Ah, itu luar biasa itu. Makanya sampai sekarang fenomenal kan Isa Al-Masih dituhankan. Karena kehamilan kehadirannya itu seperti itu fenomenal. Sesuatu yang Allah Ta'ala katakan di dalam surat yang sama ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Ya, kun fayakun. Gitu aja jadi. Jadi memang ada korelasi nih hubungan antara penciptaan Adam dengan Isa Al-Masih alaihissalam. Disebutkan di Al-Quran ini nama Adam disandingkan dengan Isa Al-Masih alaihissalam. Jadi memang kehadirannya tidak melalui proses konsepsi seperti kita semua. Ya, bahkan Rasulullah SAW kan ada bapaknya, ada ibunya, tapi Adam alaihissalam dan Isa Al-Masih kun fayakun. Ya, sahabat-sahabat, Allah Ta'ala Tuhan yang sama yang bisa bikin sesuatu dari nol tiba-tiba ada. Itu sanggup melakukan apapun dengan kun fayakun. Kata ini kan ada di dalam surat Yasin. Surat yang kata Rasulullah SAW ya, kalau engkau baca di pagi hari, rezeki dipenuhi sesiang hari itu. Kalau baca menjelang malam, rezeki dipenuhi semalaman itu. Kalau mau buktikan, buktikan baca tuh Yasin. Saya ingat dulu, saya berkali-kali rasanya nyebutin ini, tapi karena terkesan sih ya. Dulu tuh ada kecelakaan di eh, di Subang. Ibu-ibu pulang dari pasar naik motor, masih gelap kan habis subuh. Ditabrak sama elf. Elf kan suka apa? Geragasan gitu ya kalau 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 mengemudi gitu. Itu sampai terpental jauh, motornya hancur. Wah, kata orang-orang yang lihat, wah mati deh si ibu gitu ya, pengendara motor ini. Cuma luka-luka loh. Mobilnya padahal ringsek atau apa. Kaget kan, diwawancara tuh sampai masuk koran. Saya taunya dari koran, si ibu ini. Bu, gimana gimana ya? Saya nggak tahu ini mah mukjizat Allah. Alhamdulillah ada mukjizat Allah. Kebayang orang Subang. Tapi gini lah katanya, saya tuh tiap hari suka baca Yasin. Mungkin itu yang menyelamatkan saya. Could be. Ini kalau mau nuai berkah ya, nih misalkan rezeki kok seret nih, rezeki macam-macam ya. Mana nih jodohku? Kan? Coba itu hadis Rasulullah SAW. Jadi kita menjadi saksi kebenaran beliau gitu. Contoh ya, kalau saya sih udah, saya pakai jurus ini berkali-kali. Perbaiki hubungan sama Allah, dunia kita diperbaiki. Udah gitu aja, nggak pusing-pusing.
Soalnya aku capek perbaiki duniaku gini gitu capek gitu ya. Udah coba gitu, tapi hasilnya gitu-gitu lagi. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu loh. Or it's like bersihin salju di tengah turunnya salju gitu lah, kotor lagi. Or cleaning your room while there are toddlers around you. Ya, 5 menit bersih, wah berikutnya gitu lagi ya. Jadi gimana caranya sumber semua datang dari Allah Ta'ala gitu. Jadi ada kunci-kunci kehidupan yang sebenarnya ada dalam Al-Quran dan hadis. Sayangnya kita jarang pakai itu ya, jurus-jurus itu. Padahal pakai itu, it works beneran, it works. Nah sekarang kita masuk tentang taubat ya. Oke, jadi kita sudah belajar bahwa taubat itu terkait dengan penerimaan diberinya kalimah. Ayatnya apa? Ya ini 2 ayat 37. Menerima kalimah, diterima taubat. Taubat yang diterima itu sama dengan istilahnya taubat nasuha dalam Al-Quran. Taubat nasuha itu kalau dalam konstruksi surat An-Nur ayat 35 itu digambarkan seperti struktur insan kamil ya. Jadi um, orang yang sudah punya miskat, misbah, zujajah. Nah, itu. Jadi buka surat An-Nur ayat 35. Nah, kalimah itu terkait dengan hal-hal yang Allah berikan berupa nikmat. Nikmat itu ya adalah treatment ilahiyah kepada seseorang berkaitan dengan bertumbuhnya benih di dalam jiwa kita. Dalam surat Ibrahim disebutkan ada kalimah toibah. Itu terkait dengan sajarah toibah, dengan pohon toibah. Jadi ada kaitan antara kalimah dengan pohon diri. Dengan kata lain, ini ujian besar yang diberikan kepada Siti Maryam. Itu untuk menumbuhkan pohon dalam dirinya. Adam alaihissalam dulu di surga belum boleh mendekati. Itu pohon dirinya tuh sebenarnya. Makanya belum boleh didekati. Kenapa? Karena masih ditumbuhin dulu dengan melalui semua kalimah. Menerima kalimah Allah. Terpisah dari pasangan. Ya nanti melahirkan anak. Harus menyaksikan anaknya bunuh-bunuhan. Coba bayangkan. Termasuk kalimah. Setelah itu diterima taubatnya. Itu. Setelah itu kemudian menumbuhkan pohon diri dia berbuah, nah itu baru boleh. Dulu belum boleh karena kan masih di surga, belum terjadi itu semua. Memang dari awal desainnya adalah khalifah fil ard. Adam harus turun ke bumi menjalani semua itu, udah tertulis takdirnya gitu. Nah, jadi supaya taubat kita diterima, ya kan kita nggak bisa berasumsi. Taubat tuh ada arahnya, sobat-sobat. Hebat ya agama ini ya. Ya taubat tuh maksudnya gimana sih taubat gitu kan? Terus tandanya kita taubat diterima yaitu taubatnya nasuha. Tandanya misbah nyala gitu. Orang sudah mulai berdarma di dalam hidupnya, menemukan misi hidupnya. Itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Awaludina ma'rifatullah. Wah, itu ya kajian panjangnya ada di Serambi Suluk, itu kajian setahun. Ya. Tapi ini kira-kira resumenya saja kira-kira. Ini udah jalan kajiannya, udah jalan berapa? 2 bulan ya. Jadi kalau sahabat-sahabat mau ikut Serambi Suluk boleh nanti ya kalau ada kelas pembukaan baru. um, kita belajar ini gitu. Apa makna taubat? Apa makna insan? Apa itu struktur insan yang dimuat dalam surat An-Nisa ayat 35. Senang belajarnya sekarang buat saya. Wah, jadi bunyi tuh ayat-ayat Al-Qur'an. Wah, ini maksudnya gitu. Jadi lebih memahami setiap piece of puzzle dalam kehidupan yang dia sematkan dalam kehidupan. Oh, ngerti kenapa dulu mesti ngajalanin ini, kenapa mesti dan lain sebagainya. Ya. So, kalimah itu terkait dengan pertumbuhan pohon. Pohon itu adalah pohon akal. Ya, disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35, pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur, tidak pula di barat. Ya, tumbuhnya di tengah-tengah. Ini pohon dari alam malakut gitu. Akal itu kan untuk baca kalimah. Itu tadi. Kenapa Adam kemudian para malaikat dibuat sujud pada Adam kan dia akalnya tumbuh. Di awal udah dikasih potensi seperti itu.
Nah, supaya alam semesta bersujud, akal kita mesti naik tuh. Maksudnya akal apa? Akal hati, sahabat-sahabat. Bukan yang ini. Kalau ini mah belum tentu orang PhD-nya branding akalnya tinggi. Ya. Contoh orang yang berakal tadi sudah disebutkan, dia lebih mengutamakan akhiratnya dibanding dunia. Karena jaminan Allah ya, kalau kita kejar akhirat, dunia otomatis kena. Kalau dunia, akhirat lepas. Tuh. Dari formulasi itu aja akal udah ya udah akhirat. Bener nggak? Tapi nggak semua tuh kayak gitu pada kenyataannya. Dia lebih percaya ke wani piro gitu, duitnya berapa, mana. Dia lebih percaya ke rekening apa angka yang ada di saldo ketika di tabungannya dibanding rezeki yang ada di tangan Tuhan, di tangan Allah. Itu contoh kurang berakal ya, karena dia nggak melihat beyond. Itu akal tuh yang bisa menjangkau itu. Kalau dia gelisah dari mana ya, nah itu berarti akal belum tumbuh. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, kenapa kau tidak berjalan di muka bumi? Supaya kamu yakilu nabi ya, kau punya punya qalb, yang dengan itu kau punya bisa berakal gitu. Jadi ini akal di hati ini yang bisa berakal, itu yang bisa menjangkau membaca takdir ya, itu yang bisa baca kehidupan. Kata Rasulullah begini sallallahu alaihi wasallam ya, setiap Bani Adam itu punya 4 mata, di 2 pasang mata. 2 mata adalah untuk membaca kehidupan dunianya, fisik. Ya ini mata ini yang kita suka tes penglihatan, ya, dibawa ke optik. 2 mata lagi untuk membaca agamanya. Mata apa? Di dalam, mata hati itu. Ya, kan Al-Quran sering bicara tuh. Orang-orang ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Kepada kami dulu di dunia melihat gitu. Sesungguhnya bukan mata itu yang buta. Gitu. Memang matanya ngelihat secara fisik, tapi mata yang di dalam ketutup gitu. Nah, itu konsekuensi dari em, hijab-hijab hati yang terbentuk. Sebenarnya setiap anak tuh di fitrah terlahir. Matanya terang, jiwanya bersih. Makanya mereka bisa bisa lihat malaikat, suka ngobrol gitu ya sama malaikat. Cuman akal fisiknya belum nyampe. Jadi dia tidak bisa mengartikulasi apa yang dia lihat. Si jiwanya tuh udah bagus itu. Kemudian ayah dan ibunya lah yang menjadikan dia berwatak Yahudi, Nasrani, Majusi gitu. Cinta dunia, terlalu ekstrim ke agama gitu ya. Tercover. Sayah orang tua ya kan, orang tua pemarah, anak terkena gitu ya, terkena polusinya. Jadi yang tadinya kinclong gitu ya penglihatannya ini lama-lama buram pelan-pelan. Ego muncul gitu ya. Anak seusia dia udah mulai bisa ngomong sepatah dua patah kata itu egonya udah mulai tumbuh. Tergantung dari kondisi yang kedua orang tuanya jaga gitu. Jadi fitrah setiap anak dilahirkan fitrah. Fitrah tuh punya sifat-sifat ilahiyah. Setiap anak kita semua terlahir baik, pemaaf, ya kan? Coba lihat anak-anak yang masih ya kan bertengkar, hitungan detik balik lagi kayak nggak kejadian aja gitu. Itu sifat ilahiyah, maafkan. Kita kan kalau marah-marah, wah bisa berbulan-bulan tuh nggak bersapa. Bener nggak? Anak nggak gitu. Marah-marah, nangis-nangis, setelah itu ketawa lagi gitu. Ini itu sifat-sifat ilahi ya, memang mudah memaafkan gitu ya, masih simplicity, masih masih polos gitu. Nah, maka sebenarnya pelajaran agama yang paling utama yang diberikan oleh caregiver, mau itu orang tua atau nenek atau siapapun, karena tidak semuanya diurus sama orang tua kan, misalkan. Yang paling utama menjaga fitrahnya adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Boleh ngajarin murotal ya, datangin guru ngaji boleh, tapi ngejaga agama yang paling utama tuh dengan kita orangnya sabar, pemaaf,
belai dia gitu ya. Kalau mecahin gelas nggak usah teriak-teriak gitu ya. Kalau marah, nah kayak gitu-gitu itu menjaga fitrah anak. Karena anak dibalut dengan kasih sayang di awal, in the beginning. Kalau dia dijaga dengan kasih sayang, fitrahnya akan terjaga. Tapi begitu dia mengalami kekerasan, disrupting fitrahnya. Dia tertutup. Nah, itu tobat yang bisa membuka itu kembali, fitrah. Hari ketika fitrah itu terbuka, itulah Idul Fitri yang kita rayain itu. Kebuka tuh diri kita. Jadi setiap Ramadan makanya perlu takwa, la'allakum tattaqun kan. Saum itu dengan takwa Allah ajari wattaqullah wa yu'allimukumullah kata Allah Ta'ala. Diajari tentang apa? Utamanya tentang dirimu. Kamu siapa? Jangan lupa, kamu ini dulu. Karena sering lupa, banyak yang lupa. Begitu banyak terhantam oleh kasus ini itu dalam kehidupan. Qadarullah juga, itu adalah bagian dari apa-apa yang Allah sudah takdirkan. Tapi Allah juga menakdirkan jalan pulang. Ambil itu, jalan kembali. Udah balik sama Allah. It's time, selesai. Nanti semua ini the path of taubat ya, the path of repentance, ya jalan suluk. Ini adalah jalan healing. Semua akan ya, semua luka-luka masa lalu dibasuh otomatis, otomatis. Semua akan hilang. Nanti lama-lamaan beban-beban masa lalu terangkat. Kita jalan lebih enak gitu ya. Otomatis semua penyakit-penyakit badan juga keangkat. Ajaib tuh. Karena memang somehow DNA-nya bisa berubah. Beneran. Nah, yang bisa ngomong Teh Yeni Zoni tuh dia belajar biogenom. Jadi orang sabar gitu berubah itu genetik tuh berubah tuh. Bayangkan ya. Jangan salah. Makanya sholat itu apa namanya sehat ya secara saum itu sehat. Nah, semua syariat Rasulullah SAW sebenarnya sehat lahir batin tuh membawa. Ikuti aja itu, benerin sholatnya, syariat lahir batin ya, sabarnya ditambahin, tawakalnya sama Allah. Nanti nyampe sendiri lama kelamaan si cahaya berpendar lagi. Harus sampai mencapai titik dilahirkan fitrah itu apa? Kolbnya itu seperti purnama, sahabat-sahabat. Semua bayi yang lahir, terlepas orang tuanya kayak gimana, semua bayi terlahir, kolbnya menyala benderang seperti bulan purnama. Mesti balik modal sebelum meninggal. Setidaknya ya, kalau mau selamat. Di alam barzah, kalau enggak ya dibersihin di sana. Makanya kata kan, kok karena kita ke, ke barzah itu ke alam yang lebih dekat dengannya ya, dengan sumber cahaya. Jadi kalau kita meninggal, nauzubillah min dzalik, membawa kegelapan, masih ada dendam, masih ada ujub, si unsur kegelapan itu berhadapan dengan cahaya ya kebakar sendiri. Jadi bukan Allah menzalimi hambanya lah. Gimana kita datang membawa itu? Kita yang membakar diri kita sendiri dengan lalai bertaubat selama kita masih ada di sini. Sementara semua takdir yang ada itu sebenarnya berfungsi mensucikan. Kalau kita sabar menjalaninya. Sayangnya kita kan takdir yang turun selalu salah itu sih. Gara-gara dia nih aku begitu. Nggak lihat gitu bahwa itu tuh berfungsi. Ye, itu tuh dipanggil, diundang oleh sebuah relung ya. Di dalam relung hatimu ada kegelapan yang itu mengundang takdir itu. Mestinya istighfar. Kalau sesuatu buruk terjadi kepada kita, menimpa kita, nggak usah, don't shoot the messenger. Kalau Salik tuh nggak begitu. Istighfar dulu, astagfirullah. Ini kenapa ya, astagfirullah. Ya gitu. Baru si takdir itu berfungsi efektif membasuh. Kan kita pengen balik bersih gitu. Kolbun salim, kolbnya setidaknya itu tadi balik modal lah. Bulan purnama si cahaya bersinar. Jangan cuma bulan sabit gitu, berarti banyak gelapnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, suluk ya, itu tahapan pertama suluk. Ada tiga tahapan suluk. Ada tahapannya. Jadi kalau kita berjalan tuh ada orientasinya gitu loh, ada targetnya. Kalau enggak ngapain jalan-jalan? Ada targetnya. Target pertama balik modal, mutaharin awal. Itu disebutnya. Yaitu eh, makom balik lagi tuh seperti purnama. Target kedua, jangan hanya berhenti di situ. Cahayanya harus ditambah.
Ya, nur ala nur. Itu surat An-Nur ayat 35. Ya, kolbnya terbentuk, di dalam kolb itu zujajah fiha misbah. Ada pelita yang harus menyala. Ini terkait dengan kalimah, terkait dengan Ruh Kudus. Al-Masih alaihissalam simbol Ruh Kudus gitu karena dia diberi Ruh Kudus sejak ada di dalam rahim ibunya gitu. Itu tahapan kedua suluk. Di situ orang mulai mengenal misi hidupnya dengan sakiki. Udah mulai kebaca sih, tapi wisudanya di situ. Nah, tidak berhenti di situ, harus jalan. Orang harus mengerjakan berdharma gitu. Berdharma itu mengerjakan dharma misi hidupnya masing-masing. Tujuan akhirnya adalah untuk menjadi hamba-hamba yang didekatkan, muqarrabun. Ujungnya kita pengen dekat sama Allah Ta'ala. So itu. Jadi semua hidup ini ada orientasinya gitu ya supaya kita nggak kehilangan orientasi kehidupan. Ada arahnya, ada tahapannya dalam beragama itu. Supaya kita nih usia merenung ya tahun 2025. Aduh, aku bentar lagi aku ulang tahun ke 47. Koningsdag nih, Mbak Hati. Pas di hari itu. Jadi semua Koningsdag tuh the King's Day. Jadi ulang tahun saya bertepatan dengan ulang tahun Raja Belanda. Jadi orang semua merayakan, tapi mereka tidak tahu kalau saya ulang tahun. Jadi nggak masalah. So, so that's today, gitu ya, pengantar untuk hari ini. Mungkin ada yang mau berbagi atau bertanya, boleh kita buka forum sharing. Silakan. Wah, Mbak Assalamualaikum Yosi langsung. Teh. Ya, yuk. Oh, ada Mbak Liana juga ya. You're next ya. Aku, ya. Silakan. Oke Mbak. Mhm. Ya, aku Silakan. dulu atau Mbak Liana? Nih, Mbak Yosi duluan, nanti habis ini Mbak Liana. ngomongin soal taubat. Ini baru aja terjadi sama aku sih Teh. Kan Teh Mhm. Tessa udah pernah tahu ya tahun kemarin itu punya hubungan yang sangat buruk sama ibuku gitu kan. Jadi Mhm. selama setiap momen lebaran kita ada Mhm. konflik gitu. Aku tuh uh, ada setahun kemarin itu sampai momen lebaran tahun ini terus terjadi. Terus akhirnya ada satu kesadaran gitu ya. Aku kan nanya, oh ya Allah kenapa sih aku tuh konflik terus sama ibuku, aku tuh maunya aku tuh gini-gini, kenapa aku nggak kayak anak-anak lain sama ibunya. Jawabannya cuma satu Teh, Mhm. ternyata ekspektasiku terlalu Mhm. satu, Hmm. ekspektasiku terlalu tinggi kepada ibuku, sedangkan ibuku itu ya mungkin jadi gini, secara latar belakang hidup bahkan teori parenting aja dia nggak ngerti gitu, mungkin aku yang menguasai gitu karena mungkin aku ya uh, milenial, terus uh, sekarang di era sosmed jadi banyak akses belajar jadi lebih mudah beda sama ibu kan. Tapi di momen lebaran ini masih konflik Teh, tapi konfliknya tuh nggak sebesar konflik tahun kemarin. Nah akhirnya kan Teh Tessa Hmm. bilang taubatan itu tuh sebenarnya akan mempengaruhi. Seperti biasa, kalau aku habis berkonflik sama ibuku itu, aku pasti akan marah dan selalu bilang dalam hati, pokoknya aku nggak mau lagi pulang, aku nggak mau lagi menghubungi dia sampai aku sukses. Soalnya aku mendapati Hmm. gini Teh, kayaknya sebenarnya Hmm. yang kurang itu bukan aku, yang tidak happy itu tidak bukan aku. Jadi kan ibu mungkin dia kelepasan ya membandingkan aku dengan anak-anak lain, Hmm. atau misalkan Hmm. dia berteriak karena dia mungkin kelelahan atau ya seperti itulah ibu rumah tangga ya saya tahu. Uh, tapi aku mikirnya jadi kayak aku kalau abis konflik sama dia marahnya pokoknya aku nanti akan membiarkan dia tua sendirian biar dia ngerasa nyesel Hmm. gitu loh kayak. Hmm. Hmm. Tapi akhirnya setiap aku abis konflik lagi dan aku taubat itu tuh kayak Hmm. hatiku dan pemahamanku tuh kayak dibelokkan lagi gitu teh. Yang tadinya licik dan liar bahwa pokoknya
saat ini gue kerja keras, aku mau kuliah lagi kan, aku udah ambil les segala macam itu gue mau ini biar Ya. nanti kalau gue punya rumah dia nggak ini. Tapi setiap aku habis Mhm. sholat dan melakukan taubat kembali gitu, dan taubatnya tuh bener-bener yang genuine ngomongnya, saya benci ya Allah sama ibu saya tuh nggak suka diginiin, saya merasa sakit hati gini-gini gitu. Tapi akan dibelokkan lagi, entah kenapa ya teh, kayak ada perasaan sayangnya dimunculkan lagi, Mhm. perasaan Masya Allah ya itu mengasihinya betul. itu Yes. dikeluarkan lagi, yang bahkan yang tadinya saya sering ngomong kalau habis berantem sama dia kayak pokoknya lihat aja saya Hmm. nggak mau nih pulang lagi, pokoknya ini saya Hmm. berjuang kerja punya uang Hmm. sekarang buat nanti buat diri saya sendiri biar nanti dia Hmm. menyesali usia tua dia susah, itu hilang, Mhm. Mhm. itu benar-benar kayak Masya dihilangkan Allah. dan nggak ada di hati saya, Yes. yang ada malah saya sekarang kerja berjuang untuk uh, kuliah lagi biar jenjang karir saya meningkat, itu tujuannya adalah biar nanti ketika ibu saya tua saya bisa merawat dia dengan sangat baik. Even dia tuh punya banyak Masya Allah. Amin. banyak Amin. kesalahan Amin. dan bikin Hmm. saya tuh luka batin Hmm. sampai terapi berkali-kali kan, gitu kan. Itu sampai yang ya Allah Hmm. saya Hmm. nggak mau maafin ibu saya nggak mau maafin ibu saya, pokoknya dia udah jahat banget sama saya gini gini gini. Tapi ya itu semenjak Tessa bilang untuk rajin taubat, ternyata itu selalu dibelokkan kembali sama saya, sampai ngomong ke teman saya yang psikolog, saya ini kenapa ya, apa ibu saya ini memanipulasi saya ya, setiap habis kita bertengkar tapi saya tidak ada kebencian itu lagi gitu, terus gitu, terus Masya akhirnya Allah. setelah Ya. Wow, it's mungkin lebih amazing. ridho kali Ya. ya, Hmm. ridho dengan jalan jalan ibu Hmm. saya, akhirnya saya nerima, oh oke, mungkin hubungan saya nggak kayak anak-anak lain sama ibu yang lain, tapi yang saya minta sekarang ibu saya nggak perlu ngapa-ngapain ya, minimal dia doain saya selamat aja itu udah cukup, kayak luar biasa, karena itu nggak bisa Hmm. dibeli mungkin doa 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 dari Nggak bisa. ibu itu. Ya, Makanya betul. ini saya selalu bingung kenapa dibelokkan lagi sama Allah, walaupun saya kalau doa tuh kan kayak anak kecil ke Allah gitu teh, Ya, ya, ya. itu sama ibu saya kenapa Allah kok Ya, ngasihnya gini, that's the power of taubat. ya aku mau Semua nangis. dibalikin sama Allah. Semua balik, Masya Allah. Ikut senang dengarnya Mbak Yosi. Coba testimoni yang sangat mengharukan. Dan wah, ini ayat Allah ya. Ini janji Allah. Taubat, balik sama aku. Taubat tuh kembali, kembalilah sama aku. Ya, dia selalu ada gitu. Kita suka nyuekin dia. Ya, dia yang lebih dekat dari urat nadi. Semua masalah hidup kita balikin gitu loh. Balikin sama Allah Ta'ala. Bener kan kejadian dia tiba-tiba ajaib tuh kan, kok bisa semua kebencian tuh hilang, itu ajaib tuh sebenarnya. Nggak ada, there's no amount of online course ya, atau self help book, atau pesantren apapun yang nggak ada ustadz manapun yang bisa, hanya Allah tuh, hanya Allah. Terus apa yang Mbak Yosi lakukan dalam taubat itu, apa yang diperbaiki hubungan sama Ya, Allah? ya tadi apa namanya sholatnya di awal waktu, ya tadi Hmm. berzikir setiap kali mau tidur mau apa, terus tapi yang lucunya tuh gini loh teh, saya emang manusia ini emang suka nodong Allah ya, ini saya juga baru sadar nih, saya ekspektasinya pemecahan masalah antara ibu dan saya ini adalah ibu saya yang berubah, tapi ternyata enggak, malah saya yang dikasih sabar lebih, malah saya Iya. dikasih sabar lebih, malah saya yang dikasih kesadaran untuk mentoleransi ibu saya dan bisa memaklumi ibu saya, dan ini aku ngerasa wah apa sih, jiwa aku tuh tumbuh, ternyata malah aku gitu yang dibuat tumbuh gitu loh, Ya, 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 ya. kan kemarin-kemarin 3 tahun lalu tuh sampai di mediasi sama psikiater, pokoknya ibu aku harus berubah biar aku hidupnya lebih happy, biar aku nggak stres, biar aku nggak gini gini gini, ternyata Nggak enggak, bisa, kita tuh nggak bisa. setelah aku It's never about menyadari that. kayak, iya setelah Mengharapkan aku pasanganmu menyadari berubah, anakmu berubah, wah itu salah approach seperti itu. Silahkan mengalami neraka sendiri. Suluk itu selalu tentang kita fokusnya. Yang this is the amazing part ya. Universe ya, alam di sekitar kita itu berubah karena ini nih satu benda kecil, hati.
Begitu hati berubah, ini berubah. Itu yang kata Jalaluddin Rumi. Kamu pikir bintang-bintang di langit menentukan nasibmu? Karena zaman dulu astrolog kan, oh bintang ini bakal ini. Enggak. Hati kita bisa ngegeser itu bintang. Bintang. Hah? Semua takdir hidup. Yang paling susah itu mengubah hati orang. Bisa berubah dengan doa. Bisa berubah. Yang penting, this is, Alhamdulillah. This suluk, taubat itu a path of freedom. Bebas kita dari semua hal yang menjerat kita, dari benci apa itu kan nggak enak tuh, kita kayak mau genggam bara di dalam hati gitu, panas gitu ininya, bener nggak enak. Hmm. Kalau kita meninggal masih bawa itu, nerakanya ke bawah ke sana, di sana ngadepin azab kubur namanya. Jadi kehidupan kita di sana ditentukan bagaimana kita merespon semua takdir yang Allah berikan. Emang aduh gitu ya. Ibu, oh, ibu lagi ya, orang tua kita punya ekspektasi kan, karena ngebandingin. Biasanya ekspektasi itu datang dari perbandingan, gitu. Makanya dalam suluk nggak usah banding-bandingin sebenarnya. Aku terima ini, nggak usah ngebandingin pasangan. Oh ya kalau itu begini, wah itu menderita ya. Lihat anak orang lain, oh, udah gini lah, kamu kok masih gini, wah menderita. Si anak menderita, kita menderita. Suluk itu fokus sama jalanku, ini jalanku, ya. Be happy with it, celebrate it, gitu ya. Ya, alhamdulillah ini aku terima. Gitu, ibuku. Nggak apa-apa. Belajarlah dari Nabi Ibrahim, ya. Bapaknya pembuat berhala, gitu ya. Bagi dia secara emosional tersakiti, gitu. Sampai tapi kemudian harus berbuat baik karena doa usia 40 tahun dalam surat Al-Ahqaf ya ayat 15 itu bicara tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dulu karena mengakui bahwa kita berasal dari dia bagaimanapun juga. Ibumu Mbak Yosi 9 bulan mual itu mengandung demi melahirkanmu, demi melahirkan kita. Ibu-ibu kita itu nyusuin, ngasih makan. Oke, mungkin dia masih harus cope with the certain bitterness dalam dirinya ya. Mungkin dari upbringing kita nggak pernah tahu. Like something that I've learned, misalkan kenapa mama saya nggak pernah bilang I love you gitu. Setelah saya tahu bahwa beliau usia berapa tuh? Bauti ada di sini tante adiknya. Usia SD itu dipisah dari orang tuanya. Jadi zaman dulu tuh orang kakekku tuh punya banyak anak ya, ekonomi lagi susah. Bude nggak punya anak ya kan, ya. Terus diambil kan, ikut sama bude itu zaman dulu tuh biasa itu. Bayangkan anak SD terpisah dengan orang tuanya. Pasti dia marah dan sedih. Kenapa aku dari semua anak-anak? So, she grew up nggak pernah dapat I love you atau happy birthday. She just basically never learned that. Dan ketika saya belajar memahami itu, jadi saya lebih compassionate gitu. Lebih understanding sama dia. Oh, it's her struggle. Ya, kita yang mesti memaafkan. Someday kita doain dia nerima itu bisa. Terus usia mama, iya, usia mama sekarang 72 enggak waktu itu waktu waktu mama di dirawat sama Mbak Bude itu loh Mbak Uti. Tanteku ada di sini. Ya, kan masih kecil kan SD. Hmm. Kalau Mbak Yosi, everyone has mother's wound ya, father's wound dengan kadarnya masing-masing. Tapi itu jadi pelontar kita kepada Allah. Kalau nggak gini doa kita ya taubatnya kan pada kalau hidup rasanya aku nggak ada masalah, semua baik-baik aja. Wah itu masalah tuh, itu masalah. Karena orang tuh nah, eh, kalau hidupnya baik-baik aja cenderung tidak mencari Allah gitu. Jadi sebenarnya sebuah rahmat bagaimanapun ya sesakitnya kita ya terima dulu Mbak Yusin. Ya Allah, saya terima ini kondisi mama seperti ini. Tolong ajari saya bagaimana menjalaninya. Ya, keriduan itu, wah itu membuat hidupmu menjadi lebih berkah. Someday you can testify this. Orang lain yang punya masalah sama ibunya akan belajar dari seorang Mbak Yosi gimana menghadapi ini. And you will testify gimana cara Allah ya menyelesaikan ini bukan kita, bukan ya. Oke, psikolog help gitu, but itu ikhtiar aja gitu. Ya, jadi sekarang feel better. Ya sangat, iya sangat merasakan itu karena tadi, setiap habis tobat saya juga, apa ya, meminta, "Ya Allah, biarkan saya ridho dengan apapun jalan hidup yang Engkau sudah takdirkan."
saya nggak mau lagi apa ya berpegang sama diri saya, berpegang sama logika matematis duniawi saya karena itu Yes. sangat berat dan saya mungkin tidak sanggup. Jadi sekarang saya kalau punya impian tujuan apa ya, ya berdoa aja gitu. Saya punya ini, saya niat kerja, saya gini-gini, saya ingin nanti berharap saya bisa karena saya kan udah nggak ada ayah lagi kan, ya, ibu juga belum nikah. Saya berharap Hmm. bisa ya mengurus dia nanti di usia tua tanpa tanpa apa ya tanpa ada depresi gitu ya depresi atau kekesalan kamu tuh dulu waktu muda ingin saya sekarang kamu udah tua saya urusin gitu ya saya nggak mau saya Hmm. pengen happy sama mama saya nanti di usia dia sudah tua makanya saya cuma minta dibantu aja sih sama Allah gitu ya setiap doanya Amin. jadi Insya Allah. udah nggak Insya yang Allah. dan belajar Kebaktian nggak kita nodong kepada Allah gitu ibu kan ya, nanti dibalas dengan kebaktian anakmu. Itu kata Rasulullah, kebaktian orang tua ya. Nah, insya Allah ya. Kita juga kan bukan flawless ya, being. Pastilah nanti anak kita yang akan ngasih mama gitu. Dibalas gitu kan. Sama kita juga punya punya ya shortcomings gitu lah. Mohon maaf lah, mama kayak gitu. Kadang masih emosi atau apa, tapi kebaktian kita kepada orang tua akan dibalas sama anak. Insya Allah. Thank you for sharing ya. Alhamdulillah. Keep it up. makasih ya saya Terima assalamualaikum kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lina, silakan. Halo, Assalamualaikum Mbak Tessa. Jelas nggak ya Waalaikumsalam. suaranya? Iya, ya, sudah jelas, jelas. Alhamdulillah. Ya, soalnya Alhamdulillah kok hujan deras banget di sini, di Kendal, Jawa Hmm, Tengah. hmm, Iya. Mbak Tessa, aku mau tanya sih ya, pagi kan Mbak Tessa ada anak ya, dua. Sekarang ini kalau aku amati tuh lagi ngetren ya, nggak tahu nih di Instagramku aja atau teman-teman juga ya. eh, Soal matriks agama. Jadi kayak orang-orang tuh yang menganggap bahwa agama itu bisa dijadikan manipulasi gitu. Soal dosa, hmm, soal neraka dan lain-lain hmm, gitu. hmm. Eh, Kalau aku lihat amati adalah mereka yang mungkin kayak dipaksa-paksa orang tuanya gitu loh dalam misalnya berjilbab dipaksa sampai yang terlalu berlebihan tadi kan Mbak Tessa nyebut ya, kadang terlalu berlebihan di agama dan lain-lain mungkin bisa Ya, melukai si anak. Sebenarnya ya, gimana sih Mbak Tessa kita apa ya menjadi orang tua eh, supaya tidak apa ya ya apa ya Allah semoga dihindarilah dari anak-anak yang merasa kalau oh gara-gara agama nih aku disiksa misalnya sama orang tua aku kalau nggak sholat misalnya apa langsung dipukul sekeras mungkin jadi sehingga anak-anak tuh ngerasa itu bukan hal yang menyenangkan gitu. Gimana ya, tipsnya Mbak Tessa? Makasih iya. sebelumnya Mbak. Pada pertama jadi orang tua itu tidak mudah, ya. Mesti takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Harus takwa Allah ajari semua hal. Udah gitu tiap anak beda-beda approach-nya. Bener nggak? Iya. Em, Kalau Imam Ali kan ada guidelines tuh 7 tahun awal, 7 sampai 14 tahun. 7 tahun awal tuh mereka jadi raja gitu. Semua ya dilayani begitu udah 7 dipisah tempat tidurnya, udah mulai dikasih disiplin, udah beda. Itu ada bukunya lah, bisa didalami tentang itu. Tapi ini ya yang terkait dengan karena kita bicara tentang fitrah hari ini. Setiap anak dilahirkan fitrah. Bagaimana? Jadi kuncinya di situ. Tugas kita tuh menjaga fitrah anak, ya. Fitrah itu kata fitrah hanya ada satu kali, satu ayat di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 30. Ya, itu yang terkait dengan dinul qayyim. Ya, terkait dengan din. Din itu hanya bisa dibaca, diakses oleh qalb. Jadi sebenarnya kunci buat orang tua supaya menjaga fitrah, kitanya yang harus juga ya menjaga fitrah kita otomatis. Jadi orang tua pentobat itu kunci. Kitanya punya mentalitas tobat. Hanya dengan itu fitrah kita terjaga. Ya, karena kembali semua sama Allah Ta'ala. Ya, Eh, jadi, waduh gimana nih anak sudah umur sekian, ya, nggak ada Allah tuh kun fayakun kok. Ya, yang penting kita kembalikan semua sama Allah Ta'ala. Ya, itu tadi eh, milestone-nya itu di akhlak sih sebenarnya. Karena itu kata Rasulullah SAW ya, warisan utama orang tua sama anaknya itu bukan duit, nggak pernah nggak disebut. Bahkan di dalam Al-Quran tuh
Nabi-nabi kalau berwasiat nggak ada disebut aku wasiatkan kepada kamu lahan sekitar hektar, uang 2 miliar euro, nggak ada kayak gitu-gitu ya. Nggak ada tentang sekian dinar, nggak ada. Disebutkan tentang aku berwasiat, semoga engkau tetap menjadi orang yang sholat, kayak gitu-gitu. Disebutkan ada tuh doa Nabi Ibrahim buat anak cucunya, of all the prayer, dari semua doa yang dia bisa minta. Nabi ya ini. Dia minta anak cucunya bisa tetap mengerjakan sholat. Ada rahasia tuh di sholat. Tapi juga nih, saya gimana ngajarin anak sholat gitu. Sebenarnya paling paling efektif ngajarin anak sholat kitanya sholat bener. Ya, karena em, saya belajar dari orang tua saya. Oke, ada saat di mana mereka bilang sholat, sholat, sholat. Tapi anak-anak saya misalkan mereka sholat sendiri, memang perlu diingetin ya. Cuma kalau mereka lihat orang tua sholat, ya itu otomatis akan tercelup sendiri gitu. Jadi dakwah bilhal itu yang paling paling efektif. Jadi kira kita ngajarin anak supaya rajin membaca. Lah orang tuanya gadgetan terus. Ngomong-ngomong ya kan, nah kamu kok nggak baca buku, mama juga nggak baca. Oh, tapi kan ebook. Alasan. Misal ya, ya kitanya mesti menjadi itu gitu si anak. Kita biar anak jadi tough ya, nggak mental tempe ya kitanya harus jangan dikit-dikit tersinggung gitu ya. Anak supaya tidak emosian ya kitanya mesti bersabar gitu. Si anak menyerap itu ya. Mereka kok kita guru guru pertama mereka itu semua sifat-sifat orang tua diserap, yang baiknya, yang buruknya gitu. Kita inevitably coba ya pasti nyerap tuh. Nanti kita oh iya ini sifat ibuku nih, sifat bapakku gak ada tuh, keserap juga, bener nggak? Ya, yang baik iya, yang buruk iya gitu. Tapi kebaikan seseorang itu menjejak, ya itu menjaga fitrah. Karena kita di awal lahir dalam balutan cahaya kasih sayang. Maka dalam Islam tuh luar biasa ya, anak tuh dijaga tuh haknya. Periode pesapih persusuan 2 tahun itu untuk menjaga fitrah karena bukan sekedar memberi susu. Kalau memberi susu mah peres pembantu yang ngasih gitu atau mesin ada tuh. Bukan sekedar itu persusuannya, pelukannya ya kan, kata-kata ibunya, senandungnya itu itu menuai, menyiangi, menjaga fitrah si anak. Jadi it's all about love. Semua and in the end semua tuh mencari itu. Kan jadi kalau anak tidak mendapatkan kasih sayang di usia itu, mereka akan craving for that. Cari-cari perhatian dengan caranya masing-masing. Ada yang ngedrugs, ada yang macem-macem lah bikin. Sebenarnya cuma butuh kasih sayang. Karena dulu nggak nyampe gitu, nggak sempet. Banyak yang hilang. Ini kita cuma butuh dibelai gitu. Maka hebat tuh Rasulullah SAW. Barang siapa yang membelai kepala anaknya, itu seperti dia membelai cucunya. Nah dia, si anak akan melakukan hal yang sama. Ada rahasia besar di balik sebuah belayan. Banyak tuh kaidah agama tentang itu. Barang siapa yang menyelimuti anaknya di malam hari, kan kita sambil ngelihat anak gitu ya. Kadang-kadang selimutnya ya kebuka gitu, diselimutin. Ada tuh hadisnya saya ingat, surga baginya. Itu apa coba itu? That's love. That's the act of love. Sesimpel selimutnya diberesin tuh kakinya kasihin kedinginan. That's love. Kadang dibalik emosi, deru kehidupan, kita kehilangan rasa cinta itu. Kita jadi marah-marah sama si anak, misalnya sampai kita kesel sama pasangan yang kena anak, kita kita frustrasi dengan kehidupan, himpitan ekonomi, yang marah si anak gitu. Lupa kita untuk tetap ya memancarkan cinta kasih. Nah, taubat, suluk, itu hal-hal seperti itu dihidupkan kembali. Tadi kesaksian Mbak Yosi, kok tiba-tiba hilang ya? Tadi aku benci banget sebenarnya. Pengen gini-gini udah ada ya, hilang. Itu kayak, push, memang itu seperti itu. Ajaib. Kita jadi bisa menyaksikan kok jadi aku jadi lega. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Yasroh sodrohu lil Islam namanya. Dilapangkan dadanya untuk berserah diri.
Jadi bertasbih. Kita dengan keadaan tuh, alhamdulillah, dilapangkan sodor. Sodor itu ruang antara mishkat, ya, dalam surat An-Nur, dan zujajah, ayat 35. Itu syarat awal nanti supaya si kolb terbentuk. Sodornya lapang dulu. Kalau penuh dengan kerikil, susah, nggak kebentuk kolb. Akal susah, cahaya nggak bisa masuk karena padat isi kolb. Jadi tahapan pertama dalam suluk, ruang sodor harus harus kosong. Itu namanya takhali, diambil, dikeruk semua tuh, dikeruk. Keluarnya sakit, tapi istighfar, astagfirullah, gitu ya. Kadang diambil dengan duit hilang, ya kan? Bisnis dibikin pailit. Karena apa? Kita terlalu menuhankan bisnis itu, ya. Di satu sisi pasangan diambil, kata Allah, kamu terlalu, terlalu, kalau kata Bang Oma, terlalu, yang terlalu-terlalu itu diambilin tuh. Karena menuhankan, jadinya gelap. Benar. Kalau pengen, aduh aku jangan-jangan diambil, ya auto istighfar dari sekarang. Jadi supaya nggak diambil. Ya, istighfar tuh bisa cut semua itu. Tapi semuanya sahabat-sahabat adalah berfungsi untuk healing, penyembuhan, untuk kebaikan buat kita gitu. Jadi trust the process. Percaya apa-apa yang Allah berikan, ya. Kalau anak mah basicnya itu aja Mbak Liana. Gimana cara cintai mereka? Berjuang untuk nggak marah. Dulu almarhum murid saya gini, kalau anak mecahin piring, jangan anaknya dimarahin. Ya orang tuanya kenapa ngasih piring gelas? Kasih kalau anak-anak plastik, bakal tahu mereka suka jatuhin, ya kan? Kalau plastik aman. Ya, kitanya yang mesti think through. Oh, anak usia segini koordinasinya masih, ya kan? Ya gitu. Jangan sakiti. Jadi kata-kata itu, wah sakitnya bisa berabad-abad. Banyak kaidah dalam Islam, ini bisa satu seminar satu hari. Tentang ya bagaimana anak perempuan tuh beda sama laki-laki. Ya, kalau ngasih segala sesuatu, dahulukan perempuan. Karena kefulah, sensitif perasaannya tuh. Ya, perempuan dibanding laki-laki. Kalau bapak datang dari mana, pertama kasih anak perempuan. Terus copoti mereka dari perhiasan, kalau kata Rasulullah ya, karena perempuan cenderung menyukai things, stuff, cinta dunia. Nggak usah terlalu banyak rempel-rempel. Sebenarnya ya, anting-anting emas atau apa, it's on order, nggak perlu gitu. Itu akan menambah, ya. Jadi aksesoris-aksesoris seperti itu agak berbahaya tuh kalau disematkan di perempuan, anak perempuan. Nah itu. Nah kemudian ya kapan syariat kan sebenarnya juga kita tahu kapan mulainya, ya kan? Dia ya belajar dari kecil boleh, tapi sih kalau si anak tidak, jangan dipaksakan lah itu. Tidaklah ikrah fidin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita harus lihat kasus per kasus, gitu aja. Ya. Jadi semuanya butuh ilmu. Yang utama adalah butuh dibimbing sama Allah Ta'ala. Memang helpless nih Mbak Liana untuk menghadapi ini. Jadi ya Allah tolong bimbing. Nanti dikasih inspirasi tuh buku yang mana didatangkan. Ya datang aja tuh. Kadang-kadang ke tautan Facebook kita. Itu cara Allah mendatangkan. Tiba-tiba teman merekomendasikan, tiba-tiba kita nggak dengar YouTube tertentu. Ilmu mah gampang, tapi minta dulu sama Allah Ta'ala. Bagaimana cara dia mendatangkannya, silahkan pada dia. Ta'ala. Gitu. Insya Allah bisa ya. Jangan khawatir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Mbak Ya, Tessa. alhamdulillah, terima kasih. Ya, pokoknya kaidah Al-Quran jangan seorang ibu dibuat susah oleh anaknya. Jadi ibu dulu yang disebut, memang karena kita cenderung melekat ya, gimana ya, orang di kandungan kita lama, ya, menyusui dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah pun nyebutnya ibumu, ibumu 3 kali baru bapak gitu. Jadi so inevitable. Jadi kita akan punya risiko dibuat susah sama anak-anak kita, baik fisik maupun batin. Tapi Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan jangan sampai begitu. Nah, apa itu maksudnya harus ditelaah, harus dibongkar oleh kita sendiri. Kapan kadar susahnya? Kalau udah sampai bikin sholat terganggu, mungkin ibadah kita berantakan, nah mungkin kita harus berorientasi, ini posisi bagaimana saya harus merespon ini sebaik-baiknya. Gitu. Alhamdulillah. All in all, ya semua guidance dari Allah Taala, baca lagi Quran si Rumi.
baca Qurannya, baca hadisnya, itu semua memberikan petunjuk dan tuntunan dalam kehidupan supaya kita nggak utak-atik gatuk. Semuanya ada guidance-nya, tinggal ikuti aja. Gitu, that's the smart way. Ya, sahabat-sahabat, alhamdulillah. Baik, mari kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Insyaallah minggu depan Makasih ya, mudah-mudahan kita Teh. lanjut lagi. Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum Makasih Teh warahmatullahi Tessa, wabarakatuh. jazakallah Terima khair. kasih. Amin. Ya Rabbal alamin.